Perkenalkan, nama lengkap saya Jalid Imbitamar, NIM 31210003 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi organ sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas Pisces. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi kriteria evaluasi tengah semester mata kuliah anatomi hewan dengan dosen pengampu Ibu Yohana Makaborang, SPD, GR, MPD. Sebelum kita masuk dalam sistem pencernaan pada Pisces itu, perlu kita ketahui dulu apa itu pengertian Pisces. Dalam klasifikasi biologi, kelas Pisces merujuk kepada salah satu kelas dalam kerajaan hewan yang mencakup ikan. Kelas Pisces termasuk dalam filum Chordata yang juga mencakup amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ikan adalah hewan yang hidup di air dan memiliki ciri-ciri anatomi tertentu yang membedakan mereka dari kelompok hewan lainnya. Struktur anatomi organ sistem pencernaan kelas Pisces. Yang pertama ada mulut. Mulut pada ikan berfungsi untuk menerima makanan dan memulai proses pencernaan. Beberapa ikan memiliki gigi yang digunakan untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya untuk mengalirkan makanan yang sudah dikunyah dari mulut ke lambung. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas pada ikan memainkan peran penting dalam pencernaan dengan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim ini membantu memecahkan karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh ikan. Selanjutnya ada lambung. Lambung pada ikan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan pencernaan mekanisme serta kimiawi makanan. Dalam lambung, makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim-enzim dan asam lambung. Selanjutnya ada usus. Usus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan ikan. Fungsinya untuk menyerap nutrisi dari makanan yang dicerna sebelumnya. Pada usus, nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan lemak diabsorpsi ke dalam aliran darah yang digunakan oleh tubuh ikan. Selanjutnya ada anus. Setelah nutrisi diserap oleh usus, sisa-sisa yang tidak tercerna dikeluarkan melalui anus sebagai limbah. Selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu ini akan dilepaskan ke usus ketika makanan yang mengandung lemak hadir. Empedu membantu dalam pencernaan lemak dengan memecahkan partikel yang lebih kecil agar dapat dicerna lebih efisien. Yang terakhir itu ada hati. Hati pada ikan memiliki berbagai fungsi yang penting. Selain menghasilkan empedu yang membantu pencernaan lemak, hati juga berperan dalam metabolisme nutrisi, penyimpanan nutrisi, dan detoksifikasi zat-zat berbahaya dalam tubuh ikan. Hati juga berperan dalam produksi protein dan menyimpan beberapa jenis vitamin. Struktur anatomi sistem respirasi atau pernapasan pada kelas Pisces. Sistem respirasi pada kelas Pisces atau ikan adalah sistem yang memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen dari air dan membuang karbon dioksida. Sistem respirasi pada ikan terdiri dari beberapa komponen. Pertama ada lengkung insang, kedua pembuluh darah, ketiga filamen insang, keempat lamela. Yang pertama ada lengkung insang. Lengkung insang adalah struktur yang terdapat di sisi kepala ikan dan merupakan organ utama dalam pertukaran gas. Lengkung insang terdiri dari sejumlah bilah yang disebut filamen insang yang tertutup oleh lapisan tipis jaringan yang disebut lamela insang. Ikan membuka dan menutup lengkung insang secara teratur untuk memungkinkan air mengalir melalui insang saat mereka bernafas. Yang kedua itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah membawa darah dari filamen insang. Ketika air mengalir melalui filamen insang, pembuluh darah membawa darah yang kaya karbon dioksida ke filamen insang untuk melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari air. Yang ketiga itu ada filamen insang.
Filamen insang adalah struktur halus dan runcing yang terdapat di dalam lengkung insang. Mereka memiliki banyak pembuluh darah kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara air dan darah ikan. Darah yang membawa karbon dioksida dari tubuh ikan melewati filamen insang dan oksigen dari air laut masuk ke dalam darah. 4. Ada lamela. Lamela adalah struktur tipis yang melapisi filamen insang. Lamela ini memiliki permukaan yang luas dan berlubang-lubang sehingga memungkinkan pertukaran gas yang efisien antara air dan darah ikan. Oksigen dalam air melalui lubang-lubang di lamela dan berdifusi ke dalam pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dari darah berdifusi ke dalam air melalui lamela. Struktur anatomi sistem ekskresi pada kelas Pisces. Yang pertama itu ada gambar ikan air tawar. Pengambilan air dan ion-ion dalam makanan, pengambilan ion-ion garam oleh insang, tekanan osmotik air yang dicapai oleh insang, dan permukaan tubuh lainnya. Pengeluaran air yang banyak. Jadi kesimpulannya itu, sifat dasar yang pasti dari reaksi katabolisme berbeda pada setiap organisme, di mana molekul organik digunakan sebagai sumber energi pada organotrof. Yang kedua itu gambar ikan pada air laut. Pengambilan air dan ion-ion dalam makanan, pengeluaran ion-ion garam dari insang, tekanan osmotik air hilang melalui bagian insang dan permukaan tubuh lainnya, pengeluaran ion-ion garam dan sedikit air dalam bentuk urin dari ginjal. Kesimpulannya itu, ginjal dan saluran genitalia pada ikan bermuara di lubang yang sama, yaitu lubang urogenital. Ada juga struktur anatomi sistem ekskresi pada kelas Pisces itu. Yang pertama, ginjal. Ginjal ikan terdiri dari sepasang organ yang terletak di sisi lateral dalam rongga perut. Setiap ginjal terdiri dari struktur berbentuk kapsul yang dikenal sebagai kapsul Bowman yang mengandung glomerulus atau gumpalan pembuluh darah dan tubulus yang berkelok-kelok. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin dengan mengeluarkan sisa nitrogen seperti amonia, urea, dan asam urat serta mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang kedua ada ureter. Setiap ginjal terhubung dengan ureter, tabung yang mengalirkan urin dari ginjal ke kloaka atau organ kelamin dan pengeluaran pada ikan. Yang ketiga, kloaka. Kloaka merupakan struktur tempat pengeluaran urin, feses, dan juga alat reproduksi pada ikan. Urin dari ginjal mengalir ke kloaka melalui ureter untuk dikeluarkan dari tubuh. Struktur anatomi sistem sirkulasi pada kelas Pisces atau ikan. Sistem sirkulasi pada kelas Pisces adalah sistem tertutup yang berarti darah mereka mengalir dalam pembuluh darah dan tidak langsung terpapar dengan jaringan tubuh. Berikut adalah komponen utama sistem sirkulasi pada ikan dan fungsinya. Yang pertama, arteri. Arteri pada ikan membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke organ-organ dan jaringan di seluruh tubuh. Arteri utama pada ikan adalah arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke insang untuk oksigenasi, dan arteri sistematik yang membawa darah oksigenasi dari jantung ke organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua, body capillaries atau kapiler tubuh. Kapiler tubuh adalah jaringan pembuluh darah yang sangat kecil dengan dinding tipis. Fungsinya adalah memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Di kapiler, oksigen dan nutrisi dialirkan dari darah ke jaringan, sedangkan produk limbah seperti karbon dioksida diserap oleh darah untuk dibawa kembali ke jantung dan dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga ada vena. Vena ikan mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah dari jaringan tubuh. Vena ini kemudian membawa darah kembali ke jantung untuk dioksigenasi kembali. Yang keempat ada jantung. Jantung ikan terdiri dari dua ruangan utama, atrium dan ventrikel. Atrium menerima darah yang kembali dari tubuh melalui vena. Ventrikel memompa darah yang kaya oksigen ke arteri pulmonalis untuk pengoksigenan di insang dan darah oksigenasi ke arteri sistematik untuk didistribusikan
didistribusikan ke organ-organ tubuh lainnya. Yang terakhir, kapiler insang. Ikan memiliki kapiler khusus di insang mereka yang memungkinkan pertukaran gas antara darah dan air di sekitarnya. Kapiler insang memungkinkan penyerapan oksigen dari air dan pelepasan karbon dioksida ke air. Struktur anatomi sistem rangka dan otot pada kelas Pisces. Struktur anatomi sistem rangka dan otot pada kelas Pisces berperan penting dalam memberikan dukungan struktural, gerakan, dan perlindungan organ internal. Pertama, sirip punggung. Sirip punggung terletak di atas punggung ikan. Fungsinya untuk memberikan stabilitas saat berenang dan membantu mengendalikan gerakan tubuh saat ikan bergerak ke depan atau ke belakang. Kedua, sirip dada. Sirip dada berada di kedua sisi tubuh ikan di sebelah kepala. Fungsinya untuk mengendalikan gerakan ikan dalam manuver dan perubahan arah. 3. Sirip perut. Sirip perut terletak di bawah tubuh ikan dekat dengan area perut. Fungsinya untuk memberikan stabilitas dan mempertahankan posisi tubuh saat ikan berenang. Keempat, sirip ekor. Sirip ekor ikan terletak di ujung belakang tubuh. Fungsinya untuk menghasilkan kekuatan dorongan yang menggerakkan ikan saat berenang dan mengatur kecepatan dan arah gerakan. Selanjutnya, sirip belakang. Sirip belakang terletak di bagian bawah tubuh dekat dengan ekor. Fungsinya adalah memberikan stabilitas saat ikan berenang dan membantu dalam perubahan arah. Selanjutnya, tulang belakang. Tulang belakang ikan terdiri dari serangkaian vertebrata yang terhubung satu sama lain. Fungsinya untuk memberikan dukungan struktural dan melindungi sumsum tulang belakang yang mengandung sistem saraf pusat. Yang ketujuh, tulang rusuk. Ikan memiliki tulang rusuk yang menonjol dari tulang belakang. Tulang rusuk memberikan perlindungan tambahan pada organ-organ internal seperti insang dan jantung. Terakhir, rongga mata dan rongga insang. Rongga mata merupakan tempat terletaknya bola mata ikan dan struktur terkait lainnya. Rongga insang adalah tempat di mana insang ikan berada yang digunakan untuk pertukaran gas dengan lingkungan melalui kapiler insang. Selanjutnya, sistem otot pada kelas Pisces. Sistem otot pada kelas Pisces terdiri dari otot jantung, otot polos, dan otot bergaris. Yang pertama itu otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot yang secara khusus ditemukan di dalam jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh ikan. Otot jantung bekerja secara ritmis dan tidak sadar untuk menjaga peredaran darah yang terus-menerus. Yang kedua itu otot polos. Otot polos ditemukan di berbagai organ dan jaringan dalam tubuh ikan, seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan organ reproduksi. Fungsinya adalah mengatur gerakan involunter dan otomatis dalam organ-organ internal seperti kontraksi dan relaksasi dalam proses pencernaan dan pernapasan. Yang terakhir, otot bergaris. Otot bergaris adalah jenis otot yang menghubungkan tulang dan terletak di sepanjang kerangka ikan. Fungsinya adalah memungkinkan gerakan tubuh ikan, termasuk berenang, memutar, dan bergerak secara umum. Otot bergaris juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan posisi tubuh ikan. Jadi, ini materi yang sudah dijelaskan di atas. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Secara keseluruhan, struktur anatomi organ sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada ikan atau kelas Pisces itu telah berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai hewan akuatik, memungkinkan mereka untuk berfungsi dengan efisien di dalam lingkungan air. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga dipahami dan dimengerti. Terima kasih.